teman-teman semua, perkenalkan saya Risha dari kelompok 3 yang hari ini akan menemani teman-teman semua untuk mempelajari bab ketiga, yaitu tentang creating opening exercises. Hari ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh dua rekan saya, yaitu Joan dan Evra. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas dua bab yang pertama, yaitu tentang assessing training needs, juga tentang developing active training objectives. Nah, sekarang kita sebagai trainer, posisinya kita sudah mengetahui apa saja kebutuhan dari peserta training. Langkah selanjutnya yang bisa kita ambil adalah mulai merencanakan program trainingnya. Nah, ada konsep awal yang sangat penting dan harus diperhatikan, yaitu opening exercises. Opening exercises ini sebenarnya merupakan elemen penting dari suatu active training program. Nah, opening exercise sendiri ini dapat dilakukan baik pada program training yang kita lakukan dalam suatu kelas atau yang biasa dilakukan secara tatap muka maupun dilakukan pada sesi training online. Sebenarnya penggunaan setidaknya satu opening exercises itu akan menjadi langkah awal yang bermanfaat. Kegiatan opening exercises ini masih banyak dianggap hanya sebagai kegiatan sosial saja. Jadi biasanya pada awal suatu sesi training itu para pesertanya itu belum mengenal satu sama lain. Nah, tugas kita sebagai seorang trainer itu harus bisa membuat para peserta itu saling mengenal satu sama lain. Biasanya seorang trainer itu melakukan atau memberikan yang namanya icebreaker. Saya yakin teman-teman semua pasti sudah tidak asing lagi dengan yang namanya icebreaker. Icebreaker itu suatu bentuk kegiatan yang dimaksudkan untuk memulai proses perkenalan antara peserta training. Lalu biasanya juga itu bisa dilanjutkan untuk memulai proses pembentukan tim atau grup. Jadi bisa dikatakan icebreaker ini sebagai kegiatan warm up atau pemanasan pada sesi awal training agar peserta bisa saling mengenal. Jenis icebreaker yang paling sering digunakan pada suatu training, biasanya trainer meminta pesertanya untuk saling berpasangan, lalu kemudian mereka diminta untuk saling bertanya. Lalu kemudian ketika pasangan ini sudah saling mengenal, mereka akan share informasi yang telah mereka dapatkan ke peserta lain. Tapi sebenarnya masih banyak jenis icebreaker lainnya yang lebih kreatif dan lebih menarik sesuai dengan fungsinya masing-masing. Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, bahwa pada awal-awal sesi training itu diperlukan yang namanya opening exercises. Terdapat 3 tujuan penting yang harus dicapai ketika opening exercises ini sudah dilakukan. Yang pertama itu tujuannya team building, lalu yang kedua ada on the spot assessment, lalu yang ketiga ada immediate learning involvement. Tujuan yang pertama yaitu team building. Team building ini dimaksudkan untuk membantu para peserta untuk bisa mengenal satu sama lain, lalu kemudian untuk menciptakan semangat kerjasama dan saling bergantung atau interdependence. Lalu tujuan yang kedua ada on the spot assessment. Tujuan ini dimaksudkan untuk menilai mengenai sikap, pengetahuan, dan juga pengalaman dari peserta training. Lalu, tujuan yang ketiga yaitu immediate learning involvement. Tujuan ini dimaksudkan untuk menciptakan minat awal peserta pada topik training. Untuk mencapai ketiga tujuan tersebut, sebenarnya trainer punya dua cara. Cara yang pertama, trainer bisa memilih satu opening exercises untuk setiap tujuan tersebut, tapi bisa juga trainer memilih satu opening exercises yang telah mencakup ketiga tujuan tersebut. Fungsi dari opening exercises sendiri sebenarnya dapat membantu untuk menciptakan lingkungan training yang dapat melibatkan peserta. Lalu bisa juga untuk mendorong agar peserta dapat menjadi lebih aktif selama mengikuti program training, serta untuk menciptakan norma training yang positif. Nah, untuk kegiatan opening exercise sendiri dapat dilakukan paling sebentar selama 5 menit, tapi paling lama itu bisa dilakukan selama 2 jam. Lamanya dari kegiatan opening exercises ini tergantung dari durasi keseluruhan dari suatu program training. Sekarang kita akan membahas contoh-contoh kegiatan opening exercises yang bisa kita terapkan dalam suatu training berdasarkan ketiga tujuan yang tadi telah saya jelaskan sebelumnya. Tujuan yang pertama itu team building. Latihan team building dapat mengembangkan sikap kelompok yang positif dengan cara meminta peserta untuk mempelajari nama satu sama lain, juga untuk saling mengenal.
Lalu, jika sebelumnya peserta memang pernah bertemu satu sama lain, untuk tujuan team building ini, kegiatan opening exercises yang dilakukan diharapkan dapat membantu mereka untuk saling mengenal kembali setelah periode waktu di mana mereka berpisah. Untuk desain opening exercises yang menekankan tujuan team building, biasanya dapat mengembangkan perasaan semangat dan juga pride di antara para peserta training. Terdapat banyak latihan pengenalan yang dapat memberikan kesempatan bagi para peserta untuk bisa memperkenalkan diri mereka kepada anggota kelompok lainnya dengan cara yang menarik dan juga tidak mengancam. Berikut ini saya akan menyampaikan beberapa contoh kegiatan opening exercises untuk tujuan team building. Saya juga akan menyampaikan instruksinya. Teman-teman bisa sambil melihat pada buku Active Training mulai dari halaman 66. Opening exercise pertama untuk tujuan team building disebut dengan name bingo. Saya akan memperlihatkan lembaran latihan name bingo itu seperti ini. Untuk instruksinya, peserta diminta untuk berkumpul di dalam suatu ruangan. Kemudian, setiap kali mereka berkenalan dengan orang baru, mereka harus menuliskan nama tersebut di kotak mana saja pada selembaran bingo. Setelah semua nama terkumpul, peserta diminta untuk menuliskan huruf O di dalam kotak yang masih belum diisi. Kita sebagai trainer kemudian menyalin semua nama yang telah tertulis pada kotak di dalam selembaran bingo, menyalin nama-nama tersebut pada kertas yang berukuran kecil-kecil. Lalu kertas tersebut nanti dimasukkan ke dalam sebuah topi. Topi tersebut kemudian diedarkan dari satu kelompok ke kelompok yang lainnya. Setiap peserta diminta untuk mengambil satu nama dari topi tersebut. Kemudian setiap peserta diminta untuk memberikan coretan X pada kotak yang berisikan nama yang sesuai dengan nama yang mereka ambil dari topi tersebut. Setiap kali peserta mendapatkan 5X berturut-turut secara horizontal, vertikal maupun diagonal, peserta tersebut diminta untuk teriak bingo. Dan pada akhirnya semua peserta akan kebagian untuk berteriak bingo. Lalu, saat nama mereka dipilih, mereka harus memperkenalkan dirinya kepada semua peserta training dan memberikan 3 fakta mengenai dirinya sendiri. Baik, selanjutnya kita akan membahas kegiatan opening exercises yang kedua, masih untuk tujuan yang sama, yaitu tujuan team building. Kegiatan yang kedua ini disebut sebagai to tell the truth. Nah, kegiatan ini sebenarnya bisa dikatakan sebagai cara yang menyenangkan untuk dapat melatih team building pada peserta training yang sebelumnya sudah berkenalan. Instruksinya, semua peserta training diminta untuk menuliskan pada satu kartu, menuliskan 3 fakta tentang dirinya sendiri yang sebelumnya belum pernah dia share ke peserta lainnya. Lalu kemudian kartu-kartu dari setiap peserta dikumpulkan oleh trainer, lalu nanti dibagikan kembali secara acak ke semua peserta. Jadi satu peserta itu akan mendapatkan satu kartu yang bukan milik dia. Lalu kemudian minta setiap peserta untuk membacakan kartu yang telah didapatkannya. Dan setelah membacanya, peserta tersebut diminta untuk menebak. Dia diberi kesempatan sebanyak 3 kali untuk menebak siapakah kira-kira pemilik kartu tersebut. Nah, walaupun misalnya dia sudah memberikan jawaban yang tepat mengenai pemilik kartu yang sebenarnya, nah pemilik kartu yang sebenarnya ini jangan dulu mengakui bahwa itu kartu dia. Tapi selanjutnya bisa saja kita, trainer atau orang yang sedang membacakan kartunya itu bertanya, apakah pemilik kartu yang sebenarnya akan berdiri. Lalu jika sudah ditanyakan seperti itu, maka pemilik kartunya bisa berdiri dan memberikan surprise atau self-congratulatory applause. Selanjutnya, opening exercise yang ketiga untuk tujuan team building ini disebut predictions. Nah, latihan ini sebenarnya merupakan cara yang lebih terbuka dan lebih menyenangkan untuk bisa mencapai tujuan team building. Pada latihan ini tuh peserta diminta untuk menebak berdasarkan kesan pertama. Untuk menjalani kegiatan ini juga peserta nantinya akan dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil. Untuk instruksinya, para peserta diminta untuk memprediksi kira-kira bagaimana setiap anggota kelompoknya akan menjawab beberapa pertanyaan yang berikut ini akan saya sampaikan. Dan kita sebagai trainer, kita harus bisa mendorong dan meyakinkan peserta untuk bisa mencoba menjawab apapun itu dan sespesifik mungkin.
Nah, sebenarnya untuk list pertanyaannya itu saya akan hanya memberikan contoh saja, tapi sebenarnya bisa disesuaikan lagi dengan topik training atau dengan peserta trainingnya itu orang-orang seperti apa. Nah, biasanya sih pertanyaan yang diberikan itu pertanyaan yang general. Misalnya kayak bagaimana masa kecil Anda, seperti apakah masa kecil Anda, di manakah Anda tumbuh, atau misalnya bagaimana Anda ketika masih kecil atau ketika Anda menjadi mahasiswa, seperti itu. Nah, nanti ketika semua pertanyaan sudah diberikan prediksinya, peserta yang diberikan prediksi itu harus kemudian memberikan jawaban yang sebenarnya. Nah, berikut ini adalah opening exercise selanjutnya, ini disebut dengan TV commercial. Untuk kegiatan TV commercial sendiri, ini sebenarnya lebih cocok diterapkan pada program training yang durasinya lebih lama. Untuk instruksinya, para peserta diminta untuk membentuk kelompok yang anggotanya tidak lebih dari 6 orang. Lalu kemudian peserta ini pada kelompok-kelompoknya diminta untuk membuat suatu iklan TV, dan iklan TV-nya ini sebenarnya dibebaskan mau menyampaikan apa. Jadi misalnya mereka mau menyampaikan tim mereka itu seperti apa, atau misalnya mengenai organisasi mereka atau pekerjaan umum mereka, atau misalnya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan topik trainingnya. Untuk TV komersial ini sendiri, ini tuh persyaratannya adalah harus memuat slogan dan juga visualisasinya. Pokoknya intinya yang menggambarkan iklan mereka itu seperti apa. Lalu sebenarnya penjelasan umum atau garis besar dari iklan mereka itu sudah cukup, tapi misalnya ketika mereka memilih untuk mau menampilkan atau memerankan iklan yang mereka buat, peserta akan dipersilakan untuk menampilkannya. Kita sebagai trainer harus mengingatkan kelompok sebelum mereka mulai berdiskusi. Mereka diminta untuk mencari referensi seperti dari iklan-iklan TV yang sudah ada, atau misalnya humor-humor tertentu yang biasanya dimuat dalam suatu iklan. Selanjutnya, mintalah semua tim, semua kelompok untuk mempresentasikan hasil idenya. Nah, kita sebagai trainer harus bisa memberikan apresiasi atau penghargaan atas kreativitas setiap kelompok. Kali ini saya akan menyampaikan 2 contoh kegiatan yang cocok untuk diterapkan pada setting virtual atau online. 2 kegiatan ini disebut dengan YouTube Introductions dan juga Twitter Introductions. Nah, sekarang kita akan membahas YouTube Introductions terlebih dahulu. Instruksinya, kita sebagai trainer itu kita harus mulai duluan. Jadi kita harus membuat video perkenalan mengenai diri kita sendiri dan kita unggah video tersebut di YouTube. Nah, kita sebagai trainer juga harus memutuskan terlebih dahulu apa saja kata-kata yang akan kita berikan untuk menyambut para peserta. Lalu sampaikan juga detail-detail atau tujuan dari YouTube Introductions tersebut. Kemudian kita sebagai trainer juga harus bisa memberikan pesan yang positif dan juga pesan yang memotivasi para peserta. Selanjutnya, jika video telah selesai kita buat, video tersebut kita unggah ke YouTube, lalu kemudian link YouTube-nya kita share ke peserta training kita. Lalu nanti peserta diminta untuk membuat video yang seperti yang sudah kita buat. Untuk pembuatan video ini bagi para peserta, kita sebagai trainer itu pokoknya harus memastikan bahwa semua peserta itu bisa membuat video seperti yang sudah kita buat. Jadi maupun ada peserta yang memiliki suatu hambatan apapun itu, kita sebagai trainer diharapkan bisa membantu peserta tersebut untuk tetap berpartisipasi dalam kegiatan ini. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan mengenai Twitter Introductions. Pada dasarnya di dalam kegiatan ini peserta diminta untuk memperkenalkan diri mereka melalui satu tweet yang tidak lebih dari 140 karakter. Lalu kemudian kita sebagai trainer kita harus mempersiapkan satu papan tulis yang sudah diberikan kotak-kotak atau grid yang di dalamnya sudah tertulis nama-nama peserta yang akan mengikuti sesi training kita. Kemudian kita sebagai trainer memberikan komentar terhadap tweet yang telah dipublish oleh para peserta. Lalu kemudian kalau memungkinkan juga kita menyampaikan kira-kira dari tweet yang telah dipublish oleh para peserta ini apakah ada sesuatu yang nyambung dengan topik training kita. Selain beberapa contoh kegiatan yang telah saya sampaikan sebelumnya, berikut ini ada satu saran lagi, kegiatan yang dapat meningkatkan team building juga.
kita sebagai trainer bisa saja mengundang para peserta untuk menetapkan list atau daftar peraturan mengenai bagaimana para peserta akan bekerja selama mengikuti sesi training. Kemudian, jika peserta telah mengusulkan apa saja peraturan yang akan dimasukkan ke dalam list peraturan, nanti setiap peserta diminta untuk memilih 3 aturan yang menurut mereka paling penting. Lalu kemudian kita sebagai trainer akan membuat suatu tabulasi dan kita akan akhirnya menentukan aturan-aturan mana saja yang paling banyak disetujui dan dipilih oleh peserta. Kegiatan ini dapat dilakukan baik pada sesi training yang dilakukan secara tatap muka secara langsung ataupun juga pada sesi training yang dilakukan secara online atau virtual. Namun demikian, untuk pembuatan daftar peraturan ini tetap harus disesuaikan apakah untuk sesi training yang dilakukan secara tatap muka atau untuk sesi training yang dilakukan secara online atau virtual. Nah, tapi ada beberapa contoh aturan yang dapat dijadikan acuan. Contoh dari beberapa aturannya itu bisa saja mungkin menghargai privasi, terus kemudian tidak memotong pembicaraan orang, terus memberikan kesempatan setiap orang untuk berbicara dan mengutarakan pendapat, dan masih banyak contoh-contoh peraturan lainnya. Itu dapat didiskusikan dan dapat diusulkan dari setiap peserta di dalam kegiatan training tersebut. Ya, kita telah sampai kepada goals yang kedua, yaitu on the spot assessment, di mana pada exercise on the spot assessment ini peserta diminta untuk melakukan hal-hal seperti yang pertama, misalnya membagikan tujuan atau ekspektasi mereka dari pembelajaran training yang akan dilakukan. Kemudian bisa juga dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan atau pemikiran mereka terkait topik atau materi training yang akan segera dilakukan. Kemudian bisa juga dengan menghubungkan pengetahuan dan pengalaman dari mereka dengan topik-topik terkait dengan training yang akan dilakukan. Serta bisa juga dengan menuliskan keberhasilan serta masalah-masalah yang mereka alami seputar dengan topik training. Kemudian bisa juga dengan eksplorasi pendapat, sikap mereka tentang topik training yang akan dilakukan. Melalui assessment seperti tadi, itu akan membantu seorang trainer dalam memperoleh informasi yang berguna dalam mengukur keahlian kelompok yang akan mendapatkan training tersebut. Kemudian di sisi lain, ini juga bisa membuat peserta merasa bahwa mereka berpartisipasi secara langsung. Selain itu juga biasanya trainer bisa dapat meminta informasi yang diinginkan secara langsung atau spontan dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan umum pada pembukaan training. Misalnya, apa yang memotivasi Anda untuk berada di sini hari ini? Atau misalnya, apa yang Anda pikirkan tentang sesi training hari ini? Atau Anda kira-kira akan diminta apa dalam melakukan training hari ini? Trainer juga dapat menggunakan berbagai fitur raise hand jika program training yang dilakukan itu secara virtual. Apalagi zaman pandemi seperti ini pasti semuanya beralih ke virtual rata-rata ya. Kemudian bisa juga mengirimkan atau menuliskan tanggapan atau saran atau pertanyaan di kolom chat, misalnya pada ruang kelas virtual. Kemudian struktur exercise juga dapat digunakan untuk mendapatkan informasi on the spot assessment seperti yang diilustrasikan contoh berikut. Contoh pertama, manajer yang berpartisipasi ke dalam workshop yang bersifat wajib dengan topik kebijakan tindakan korektif diminta untuk mendiskusikan pertanyaan berikut dengan partner yang duduk pada satu meja yang sama misalnya. Misalnya pertanyaan-pertanyaan berikut adalah yang pertama, dari pengalaman Anda, apa yang merupakan problem behavior? Kemudian, bagaimana perasaan Anda ketika Anda harus menghadapi karyawan yang bermasalah? Dan tindakan apa yang telah Anda ambil untuk mendisiplinkan karyawan? Kemudian, jika setelah setiap pertanyaan telah dijawab, trainer meminta 2 atau 3 peserta untuk dapat membagikan jawaban mereka kepada seluruh kelompok. Trainer di sini dapat memperoleh informasi berharga tentang kelompok training. Mengapa? Karena anggota kelompok memiliki kesempatan untuk mengeksplorasi perspektif mereka sendiri
terkait dengan menangani situasi atau masalah sebelum mempelajari prosedur atau tindakan korektif yang baru melalui training tersebut. Kemudian terdapat juga beberapa desain exercise yang lain yang dapat digunakan oleh trainer. Misalnya pada figur 3.7 yang berfokus pada perhatian atau pemikiran peserta yang mungkin dibawa atau diadaptasi di dalam sesi training yang akan dilakukan. Kita next ke figur 3.7 ya. Di figur 3.7 ini terdapat concern of a training group, di mana instruksinya adalah berikan index card kosong kepada setiap peserta. Kemudian minta peserta untuk menuliskan semua pemikiran atau pertanyaan atau sifat mengenai program training. Nama penulis di sini dirahasiakan ya. Kemudian, pemikiran-pemikiran yang ditulis bisa saja seperti seberapa sulit atau seberapa banyak waktu yang dibutuhkan untuk training yang akan dilakukan, kemudian bagaimana peserta dapat berpartisipasi dengan bebas dan nyaman, bagaimana peserta akan berkontribusi dalam kelompok kecil, kemudian aksesnya seperti apa sih untuk bahan bacaan dari training dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu mintalah peserta untuk mengoper kartu tersebut searah dengan jarum jam. Setiap peserta yang menerima kartu, ia harus membacanya dan memberi tanda checklist atau centang jika kartu tersebut ada berisi pernyataan yang juga menjadi perhatiannya ataupun menjadi pertanyaan dari pembacanya. Pada saat semua peserta mendapatkan kembali kartunya, masing-masing peserta akan meninjau perhatian atau pernyataan dari seluruh kelompok. Pada titik ini, adakan diskusi secara terbuka tentang topik-topik yang sudah dicentang tersebut. Kemudian terdapat variasi lain juga daripada mengadakan diskusi, identifikasilah 4 concern yang paling banyak mendapat tanda centang. Bagi kelas menjadi 4 kelompok, dan undang setiap kelompok untuk menguraikan concern yang tertulis dari masing-masing index card. Mintalah setiap kelompok untuk meringkas pembahasannya untuk seluruh kelas. Kemudian kita next pada goals yang ketiga, immediate learning involved. Pada immediate learning involvement ini, peserta diminta untuk menjawab pertanyaan awal tentang konten dari program training yang akan dilakukan. Ini berguna untuk mencoba kegiatan pembelajaran yang berhubungan dengan konten training terkait tanpa diberikan instruksi sebelumnya, atau bisa juga untuk melihat presentasi atau demonstrasi yang memberikan gambaran awal tentang keterampilan yang akan dipelajari pada program training yang akan dilakukan. Kemudian kegiatan ini secara aktif akan membantu memperkenalkan program training terkait yang dapat menarik peserta ke dalam program training sejak awal sesi, karena mereka sudah menonton, melihat, dan mengetahui begitu ya gambaran-gambarannya seperti apa. Ini adalah salah satu paling secara sederhana untuk melibatkan peserta untuk tujuan tersebut, yaitu dengan menampilkan pepatah atau slogan yang menarik terkait dengan topik training. Kemudian meminta setiap peserta untuk memperkenalkan dirinya dan menyampaikan reaksi mereka terhadap pernyataan-pernyataan yang ada atau slogan-slogan yang ada tersebut. Kemudian kita beralih kepada contoh-contoh slogan yang tadi sudah disebutkan di atas agar kita lebih dapat memahaminya. Misalnya pada program training time management, kita memasang slogan seperti mengapa Anda menunda sampai besok hal yang Anda dapat lakukan hari ini, atau misalnya untuk training communication skill, slogannya adalah ini bukan tentang apa yang Anda katakan, tetapi tentang bagaimana Anda menyampaikannya. Jadi teknik sederhana lainnya ini itu untuk meningkatkan minat langsung, ada juga disebut active knowledge sharing, di mana active knowledge sharing ini akan dijelaskan pada figur 3.8. Teknik ini merupakan teknik yang bagus untuk menarik peserta secara langsung ke pokok bahasan training yang diadakan. Teknik ini dapat diterapkan dengan kelompok manapun dan dengan topik apapun. Pada step pertama, berikan daftar pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang akan diajarkan. Pengajar dapat mencakup beberapa atau semua kategori berikut. Kategori pertanyaan yang pertama itu bisa istilah yang didefinisikan, misalnya apakah arti bla 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 begitu ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya ada pertanyaan pilihan ganda. Misalnya pertanyaan ini bisa mencangkup seperti fakta, konsep, prosedur, kebijakan, dan sebagainya. Misalnya, menjadi pemain tim tidak melibatkan
A. Kesabaran, B. Kolaborasi, C. Berbagi pujian, dan D. Constant fun. Kemudian pertanyaan yang lain bisa peserta mengidentifikasi siapa orang yang identik dengan topik atau materi training yang akan dibawakan. Misalnya nih, siapa itu Jim Collins? Biasanya nanti peserta akan mulai banyak memberikan pendapat mereka, begitu ya. Kemudian bisa juga dengan pertanyaan tindakan yang dapat dilakukan seseorang dalam situasi tertentu. Misalnya pada pelatihan manajer ditanya bagaimana Anda akan menyikapi karyawan yang selalu terlambat. Kemudian bisa juga dengan melengkapi kalimat yang tidak lengkap. Misalnya, titik-titik dapat mengidentifikasi kategori dasar tugas yang dapat Anda lakukan dengan aplikasi komputer. Nanti peserta akan mengisinya agar menjadi satu kalimat yang lengkap. Setelah itu, mintalah peserta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang bisa dia jawab. Kemudian undang mereka ke ruangan lain dan temukan orang lain yang dapat menjawab pertanyaan yang tidak mereka ketahui cara menjawabnya, begitu. Kemudian di sini training harus mendorong peserta untuk dapat saling membantu sehingga semua pertanyaan yang tidak mereka ketahui itu bisa terisi, begitu. Kemudian peserta juga nanti diminta untuk membandingkan jawaban dengan rekan atau tim kecil. Selanjutnya, kumpulkan kembali seluruh kelompok dan tinjau kembali jawaban-jawaban mereka tersebut. Isi atau jawaban-jawaban tersebut tidak diketahui oleh banyak peserta. Nah, setelah melakukan hal di atas, akhirnya trainer dapat membuat immediate learning involvement exercise yang sesuai untuk memperkenalkan topik khusus trainingnya. Pengembangan custom exercise ini membutuhkan usaha yang lebih besar daripada teknik-teknik sederhana yang telah dijelaskan sebelumnya. Namun, custom exercise ini akan sangat berguna dan layak untuk diterapkan. Berikut beberapa contoh di antaranya mengapa dia ini layak untuk diterapkan. Contoh pertama, seorang trainer memulai program tentang multiple intelligence dengan bertanya misalnya kepada peserta, apa kesamaan yang dimiliki oleh Albert Einstein, Michael Jordan, dan Bunda Teresa? Kemudian trainer menunggu jawaban dari peserta. Setelah peserta menjawab, trainer bisa menunjukkan bahwa ketiganya adalah orang-orang jenius dan bisa menjelaskan Einstein biasanya dipandang sebagai ikon kejeniusan. Padahal di samping itu, sebenarnya setiap orang sangat cerdas dan memiliki cara mengekspresikan kejeniusannya masing-masing. Kemudian Jolene Feinstein berbagi ide yang berjudul webinar Warms Up, bisa nanti dilihat di figur 3.9 yang akan dijelaskan selanjutnya. Webinar Warms Up ini merupakan cara yang bagus untuk menarik peserta secara langsung ke pokok bahasan program dari training. Kemudian webinar Warms Up ini dapat diterapkan dengan kelompok manapun dan dengan topik apapun. Kita telah sampai kepada figur 3.9, webinar Warms Up, what to do before the webinar begin. Yang pertama, bisa tunjukkan rangkaian permainan asah otak secara terus-menerus. Kemudian bisa juga tunjukkan video singkat yang menggambarkan konsep dari program training yang akan dilakukan. Bisa juga berikan pertanyaan untuk dijadikan bahan diskusi dan tunjukkan juga petunjuk cara menggunakan fitur chat. Bisa juga dengan memberikan 2 atau 3 pertanyaan survei dan berikan juga petunjuk cara bagaimana untuk memberikan vote. Bisa juga dengan pasang papan tulis dengan grid 4 seperti ini. Berikan pertanyaan dan biarkanlah para peserta menggunakan fitur panah untuk menampilkan jawabannya. Misalnya di sini ada pilihan A, B, C, D gitu. Jadi mereka bisa memberikan tanda panah jawaban mana atau vote yang mereka berikan itu ke arah mana. Bisa juga dengan menampilkan rangkaian fakta yang menarik atau mengejutkan. Misalnya dengan statement awal, tahukah Anda dengan bahwa 5% penduduk Indonesia bla 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 bla, dengan fakta-fakta yang bisa menggugah para peserta ini untuk mulai berpikir dan warming up gitu ya, supaya sebelum masuk ke training mereka udah terdorong dan antusias terlebih dahulu. Menggunakan opening exercise untuk setiap tujuan mungkin terlalu banyak menghabiskan waktu, walaupun sebenarnya tidak masalah jika trainer memang berencana demikian dari awal. Oleh sejak itu, trainer dapat merancang satu opening exercise yang dapat sekaligus mencakup 3 tujuan utama, yaitu team building, on the spot assessment, dan yang terakhir kita tadi bahas itu immediate learning involvement.
Contohnya adalah opening exercise yang disebut dengan rotating trio exchange. Dijelaskan pada figur 3.10. Opening exercise ini merupakan cara yang mendalam bagi peserta untuk berkenalan secara langsung dan terlibat dengan topik training. Pada saat yang sama, informasi penilaian berharga juga dapat diperoleh oleh trainer. Kemudian pada figur 3.10, rotating trio exchange ini peserta dibentuk dalam kelompok yang berisi 3 orang dan diminta untuk mendiskusikan berbagai pertanyaan yang membantu mereka untuk saling mengenal, mempelajari tentang sikap, pengetahuan, dan pengalaman mereka satu sama lain, serta mulai mendiskusikan juga tentang topik training yang akan dilakukan. Misalnya sekelompok manajer dapat dibagi menjadi satu kelompok yang terdiri dari 2 atau 3 orang dan diberikan pertanyaan seperti nasihat apa yang akan Anda berikan pada diri Anda sendiri untuk menjadi manajer yang lebih efektif. Bisa juga apa yang ingin Anda pelajari dari program training ini. Dengan setiap pertanyaan yang diberikan oleh trainer, kelompok baru dibentuk dengan menggilir, menggeser atau mengganti 2 orang anggota, sehingga semakin banyak jumlah peserta yang saling mengenal. Opening exercise lainnya dapat mendorong team building dan memberikan informasi untuk penilaian didasarkan pada perburuan atau scavenger hunt. Peserta menerima serangkaian pertanyaan yang harus dijawab dengan nama anggota kelompok lainnya. Silahkan bacalah item-item berikut. Kemudian untuk setiap item-itemnya, temukan seseorang dalam kelompok yang sesuai dengan deskripsi tersebut. Tuliskanlah nama depannya di bagian kosong setelah item. Anda tidak boleh menggunakan nama siapapun lebih dari 1 kali. Misalnya ada beberapa, temukan seseorang yang memiliki inisial pertama dengan Anda, yang berpikir tim seringkali membuang waktu, yang bertemu tim lebih dari 3 jam dalam seminggu, yang lahir di dalam bulan yang sama seperti Anda, dan lain sebagainya. Figur 3.12, Opening Sequence for Coaching and Counseling Training. Overview of the program, number 1. Gambaran umum program. Sambut peserta dan jelaskan secara singkat perbedaan antara coaching dan konseling. Sebagai coach, manajer mengidentifikasi kebutuhan akan instruksi dan arahan di antara karyawan, biasanya secara langsung terkait dengan tugas pekerjaan mereka saat ini. Hubungan coaching ditunjukkan ketika karyawan terbuka untuk nasihat dan menunjukkan sedikit sikap defensif. Sebagai seorang konselor, manajer mengidentifikasi masalah yang mengganggu kinerja karyawannya. Seorang manajer perlu berlatih untuk beralih dari mode coaching ke mode konseling agar dia mau terbuka untuk masukan-masukan yang nanti training itu berikan. Ya, kemudian yang kedua ada menekan peran penting dari masing-masing coaching dan konseling dalam pekerjaan manajerial dan menjelaskan kepekaan yang harus dimiliki manajer dalam mengetahui kapan harus menggunakannya. Kemudian yang ketiga, beritahu tujuan-tujuan ini. 1. Untuk mengerti nilai dari coaching dan konseling dalam pekerjaan manajer. 2. Untuk mengetahui kapan harus memberikan coaching dan kapan harus memberi nasihat melalui konseling. Yang ketiga, untuk menguji bagaimana kepribadian seseorang mempengaruhi peran coaching atau konseling. Yang terakhir, untuk mengembangkan kompetensi dasar dalam menerapkan keterampilan coaching dan konseling. Ada yang kedua, yaitu quartet exchange, di mana di sini kita memberikan formulir kuartet dan pertanyaan untuk dijadikan bahan dalam diskusi begitu ya. Misalnya seperti berikut. Bagaimana Anda telah dilatih atau di-coach dan dinasihati atau di-counseling atau di-consult oleh manajer dalam karir Anda? Mana yang lebih efektif dan mana yang tidak efektif. Kemudian, undang 4 peserta untuk berbagi dengan seluruh kelompok mengenai contoh pribadi dari seorang manajer. Kemudian, 2 peserta untuk berbagi contoh manajer yang efektif. Dan 2 peserta lagi untuk berbagi contoh manajer yang tidak efektif. Kemudian, bentuk kuartet baru dan tanyakan kepada mereka untuk mengidentifikasi contoh-contoh tersebut. Dan secara spesifik, sebutkan dalam situasi atau kondisi seperti apa coaching dan konseling yang pernah dialaminya atau yang mungkin terjadi dalam pekerjaan mereka sebagai manajer. Dapatkan 1 contoh untuk masing-masing peserta dan catat kembali pada newsprint. Simpan daftar newsprint ini sebagai bank data contoh yang dapat digunakan dalam desain selanjutnya. Bentuk kuartet baru sekali lagi dan tanyakan mereka untuk menjawab pertanyaan apa saja kekuatan dan kelemahan Anda ketika sedang melatih dan menasihati, ketika mereka sedang konseling.
gitu ya dengan karyawan. Sarankan agar setiap orang dalam kelompok untuk secara bergiliran menyampaikan tanggapan mereka. Selanjutnya yang ketiga ada the difference between a coach and a counselor. Tulis kembali daftar newsprint yang sebelumnya dan identifikasi beberapa situasi yang dengan jelas membutuhkan coaching, beberapa yang membutuhkan konseling, dan beberapa situasi yang mungkin membutuhkan keduanya. Berikan handout yang mendefinisikan coaching untuk sebagian kelompok dan yang mendefinisikan konseling untuk sebagian lainnya. Mintalah setiap peserta membaca definisinya. Pasangkanlah peserta dengan handout yang berbeda, jadi yang mendapatkan definisi konseling dan yang mendapatkan definisi coaching gitu ya, berbeda-beda jadinya. Dan minta mereka untuk menjelaskan isinya satu sama lain, jadi bertukar definisi. Kemudian yang keempat, ada initial question about coaching and counseling. Kita meminta partisipan untuk menyatakan pertanyaan yang mereka miliki tentang pelatih dan konselor yang efektif. Pertanyaan tersebut dituliskan pada index card. Kemudian oper index card di dalam kelompok dan putar searah dengan jarum jam. Masing-masing dapat membaca setiap index card. Minta para peserta untuk memberikan tanda centang pada kartu yang mengungkapkan pertanyaan yang penting bagi mereka, sama seperti sebelumnya ya. Kemudian identifikasi pertanyaan yang menerima vote terbanyak dan menjawab masing-masing dengan 1. Memberikan jawaban langsung tetapi singkat, 2. Menunda pertanyaan di lain waktu yang lebih tepat dalam program, atau 3. Mencatat bahwa program terkait tidak akan menjawab pertanyaannya. Ya, sampai sini penjelasan yang dapat saya berikan. Selanjutnya penjelasan akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Efrah mengenai what to keep in mind when creating opening exercise. What to keep in mind when creating opening exercise. Luangkan waktu untuk mempertimbangkan tujuan awal yang ingin dicapai pada saat pembukaan sesi training, yaitu yang pertama adalah level of threat. Apakah kelompok orang yang akan diberikan training terbuka untuk ide atau aktivitas baru? Atau apakah ada keraguan dan keberatan dari anggota kelompok tersebut saat sesi dimulai? Membuka training atau exercise yang memperlihatkan kurangnya pengetahuan atau keterampilan peserta dapat beresiko. Anggota kelompok mungkin belum siap untuk mengungkapkan keterbatasan mereka. Alternatifnya, buatlah aktivitas yang meminta peserta untuk berpendapat mengenai sesuatu yang mereka kenal yang akan memudahkan mereka masuk ke dalam topik training. Yang kedua adalah appropriateness to group norms. Sekelompok manajer eksekutif mungkin awalnya tidak suka mengadakan permainan dalam training. Perawat kesehatan dan terapis mungkin merasa lebih nyaman jika dibandingkan dengan sekelompok ilmuwan penelitian untuk berbagi perasaan mereka melalui exercise yang berjudul Rotating Trio Exchange. Pertimbangkanlah audiens dan rancanglah program dengan tepat selagi menyiapkan panggung untuk serangkaian training yang akan dilaksanakan. Sekaligus rencanakan kegiatan pembukaan yang akan digunakan. Yang ketiga adalah relevance to training content. Awal dari rancangan program training dapat memberikan kesempatan yang sangat baik bagi peserta untuk langsung memulai mempelajari topik training. Kecuali jika trainer memang berniat untuk mengadakan opening exercise dengan melibatkan kegiatan dengan pertukaran nama satu dengan yang lain. 10 ways to open active online virtual training session. Atur panggung untuk interaktivitas terlebih dahulu. Kelas online perlu diketahui bahwa memiliki tingkat bolos yang sangat tinggi. Anda dapat mencegahnya dengan melakukan di awal training dengan interaktif terlebih dahulu. Dalam kelas tatap muka biasa, trainer sering menghabiskan waktu pada menit-menit awal untuk berbagi sesuatu tentang diri peserta. Praktik ini penting dengan meninjau agenda exercise atau harus dipertahankan untuk melihat pengaturan online juga. Sebagai tugas pertama, mintalah peserta untuk mengirimkan postingan ke grup atau menguraikan minat mereka tentang training yang akan dilakukan. Yang pertama, undanglah peserta didik untuk bergabung dengan 10 menit lebih awal sehingga mereka lebih siap terlebih dahulu dan untuk mengurangi kesalahan teknis yang ada. Dan yang kedua adalah bersiaplah sejak awal sehingga Anda dapat menyapa setiap peserta dengan namanya saat mereka bergabung sehingga dapat membuat mereka merasa diterima. Dan yang ketiga adalah libatkanlah peserta didik untuk
mengawali dengan aktivitas seperti pertanyaan polling dengan memberikan beberapa ide di awal dengan melibatkan mereka dalam kegiatan ini, itu sangat penting. Dan yang keempat adalah pasang pertanyaan slide bergulir untuk memberi tahu aturan dan rangkaian acara yang akan dilakukan. Dan yang kelima adalah bantu peserta untuk merasa nyaman dengan alat platform yang akan digunakan untuk mengundang mereka dalam mengklik atau mengetik di layar. Yang keenam, mainkan musik yang upbeat untuk mengatur nada-nada yang menarik sepanjang jalannya training yang akan dilakukan. Ketujuh adalah nyalakan webcam Anda untuk menyapa dan undang peserta melakukan hal tersebut. Dan itu tergantung saudara, apakah mewajibkan di awal menyalakan webcam atau sepanjang training dilakukan, apakah selalu dinyalakan webcamnya atau tidak. Selanjutnya, tetapkan ekspektasi dengan memberi tahu bahwa peserta bahwa ini akan menjadi sumber sesi interaktif. Minta peserta untuk menghilangkan gangguan-gangguan yang ada di sekitarnya, dan untuk menanyakan atau memberikan keaktifan, berikan instruksi untuk mengangkat tangan terlebih dahulu untuk melihat keaktifan-keaktifan yang ada. Yang selanjutnya, yang kesembilan adalah lihatlah keaktifan kelompok. Mintalah setiap orang untuk menunjukkan apakah mereka terlibat sepenuhnya dalam training ini. Dan saudara dapat melihat dari situ adalah keseriusan mengenai training yang dilakukan. Dan yang ke-10 adalah undanglah peserta untuk terhubung satu sama lain melalui obrolan untuk membentuk hubungan dan membantu mereka menyadari bahwa mereka berada di dalam lingkup training ini. 10 ways to obtain participation. Opening exercise dapat gagal jika kelompok training enggan untuk berpartisipasi atau jika peserta tertentu ada yang mendominasi, terlepas dari seberapa aktif perancangan opening exercise yang telah dirancang. Terdapat berbagai macam metode yang dapat digunakan untuk memperoleh partisipasi aktif dari peserta pada tahap pembukaan program training. Jika trainer menggunakan beberapa di antara secara konsisten, maka fenomena peserta yang hanya menjadi pendengar sepanjang waktu akan dapat terhindar. Berikut adalah 10 kemungkinan yang mungkin sesuai dengan opening exercise yang ada dalam pikiran seorang trainer. Trainer dapat menggunakan metode ini dalam beberapa bagian untuk menjadikan training yang aktif. Yang pertama adalah open discussion, pertanyaan kepada seluruh kelompok tanpa arahan lebih lanjut. Jadi gunakan diskusi ini secara terbuka jika trainer sudah yakin bahwa beberapa peserta akan ada yang berpartisipasi. Biarlah peserta berpartisipasi dengan sukarela. Namun jangan terlalu sering menggunakan metode ini karena dapat membatasi peluang bagi peserta untuk mengangkat tangan. Yang kedua, respon card. Bagikan index card dan minta jawaban animus untuk pertanyaan yang trainer berikan. Gunakan respon card untuk menghemat waktu, juga agar nama tetap disamarkan ketika menyampaikan self-disclosure yang dapat mengancam secara pribadi. Ketiga, ada polling. Kumpulkan polling secara lisan dari semua peserta atau berikan kuesioner yang telah diisi dan dihitung di tempat. Gunakan polling untuk mendapatkan data dengan cepat dan dalam bentuk yang dapat dihitung. Subgroup discussion. Bagilah beberapa peserta dalam satu kelompok, yaitu subgroup, terdiri dari 3 orang atau lebih, untuk berbagi informasi dan mencatatnya. Gunakan diskusi pada subgroup ini jika saudara memiliki waktu yang cukup untuk memproses pertanyaan atau masalah yang ada. Selanjutnya ada partners. Minta peserta untuk berpasangan dan instruksikan mereka untuk mengerjakan tugas dan mendiskusikan key question. Gunakan metode ini jika trainer ingin melibatkan semua orang tetapi tidak memiliki cukup waktu untuk melakukan diskusi pada kelompok kecil. Go round, kelilingi kelompok dan dapatkan tanggapan singkat untuk key question. Gunakan metode ini jika trainer ingin mendapatkan sesuatu yang cepat dari setiap peserta. Dan selanjutnya ada yang ketujuh, games. Gunakan permainan populer atau format permainan kuis untuk mendapatkan ide atau pengetahuan peserta. Gunakan permainan ini untuk merangsang energi dan keterlibatan peserta dalam training ini. Calling on the next speaker. Minta peserta untuk mengangkat tangan ketika mereka ingin berbagi pandangan mereka. Trainer dapat mengatakan, untuk diskusi ini saya akan memilih salah satu di antara kalian untuk menjadi pembicara selanjutnya. Dan selanjutnya adalah panels. Undanglah sejumlah kecil peserta untuk menyampaikan pandangan mereka di depan seluruh kelompok. Gunakan metode ini
jika ada waktu yang lebih cukup untuk memberikan tanggapan yang serius mengenai pertanyaan atau pernyataan yang ada. Yang kesembilan adalah panel. Undanglah sejumlah kesil peserta untuk menyampaikan pandangan mereka di depan seluruh kelompok. Gunakan metode ini jika ada cukup waktu untuk menyampaikan tanggapan yang serius mengenai pernyataan atau pertanyaan yang ada. Yang ke-10 adalah fishbowl. Mintalah sebagian dari kelompok yang membentuk lingkaran diskusi dan mintalah peserta yang tersisa untuk membentuk lingkaran di sekeliling mereka. Dan biarlah mereka dapat mendengarkan satu sama yang lain. Gunakan metode ini untuk membantu peserta dapat fokus dalam diskusi kelompok yang besar. Trainer dapat menggabungkan beberapa dari 10 metode tersebut dan memperoleh partisipasi dari peserta training. Sekian dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah menyaksikan video dari kelompok kami. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak dan sampai jumpa.